Ya, kembali lagi kita dalam program Bitalk, bicara apa saja bersama Kadisdik Banjarbaru, membahas mengenai program sekolah inklusi ya. Nah, jadi tadi kita udah panjang lebar mengenai sekolah inklusi. Jadi Banjarbaru ini menerapkan program ramah inklusi. anak inklusi. Jadi dari ramah anak dihususkan lagi ke program ramah anak inklusi, dan sudah diterapkan selama 1 tahun ini di 26 sekolah SD ya. Sebenarnya semua sekolah. Ya, semua sekolah. Jadi semua sekolah wajib menerima anak inklusi di Banjarbaru. Ya, ini terkait dengan ini kan juga perlu biaya yang cukup besar ya anggarannya ini ya. Terutama untuk guru. Nah, guru ini tadi kan merekrut cukup banyak, berapa tadi? 170. Nah, ini terkait dengan kesejahteraan nih. Gimana ini ya? Mereka guru-guru ini mungkin sudah, apakah mereka ini honor atau PPK atau gimana gitu? PPPK ya? Nah, P3K. Gimana ini, Pak? Nah, kalau dulu waktu SLB saya ini ya mereka sangat terbatas gitu lah. Dapat honornya dari sekolah kan cuma 100.000 berapa gitu. Tapi karena mereka masih mahasiswa kan, diberdayakan di situ. Jadi ya senang aja kan mereka selajur belajar. Langsung sambil ngajar, magang gitu kata mereka dulu waktu SLB masih di Loktabat dulu kayak gitu. Jadi itu gimana ini Pak terkait dengan kesejahteraan guru-guru kita nanti, guru-guru selama kan tugasnya nggak ringan loh. Berat. Sekolah satu anak disabilitas itu nggak seperti anak-anak normal kan. Anak-anak normal dijelaskan tambahan 1 tambah 2 ini udah langsung. Kalau anak-anak ini 1 tambah 2 bisa nggak ngerti dia. Ya. Tugasnya kan berat itu. Panjang. Nah, ini gimana ini? Ya, untuk guru ya tahun depan insya Allah kita sesuaikan dengan SSH yang ada di Perwali ya untuk bulanannya. Jadi ya memang kami memerlukan waktu untuk memetakan permasalahan satu persatu. Jadi jumlahnya makin banyak dan seterusnya. Insya Allah untuk tahun depan untuk kawan-kawan GPK Kota Banjarbaru ini akan disesuaikan dengan SSH untuk pembayaran bulanan. Kemudian formasi P3K untuk guru GPK ini terus kita perjuangkan. Setiap ada formasi kita usulkan untuk P3K-nya. Nah, itulah yang bisa kami kerjakan dan selama ini untuk penggajian memang ada di dinas ya, guru-guru PK ini, makanya kita bisa perhatian agak lebih dan di sekolah pun ada memberikan juga. Dana bos tadi. Ya, insya Allah ya memang masih jauh ya dari yang kita inginkan. Nah, makanya pertemuan-pertemuan ini saya merasa senang kadang-kadang, artinya coba Bang kita buka pikirannya sama-sama. Kadang-kadang kita sudah ngobrol ke sana ke sini kita benturan kepentingannya luar biasa, kemudian keterbatasan dan lain-lain. Nah, anggaran juga terbatas ya. Makanya kita sama Mas Wawan ini enak ngobrolnya. Ya kita fair-fairan kadang-kadang. Mas cuma segini Mas, kita bisa upayakan ini. Tapi kita terus maju ke depan. Bahkan yang kami rancang untuk ke depan ya, kami akan membentuk ULD, khusus Unit Layanan Disabilitas Kota Banjarbaru. Ini supaya lebih fokus dari sisi penggajian, dari sisi sarpras, dari sisi guru, pengembangan SDM, asesmen, kerjasama lainnya dengan lembaga-lembaga yang intens ya. Kemudian membangun pemahaman komunitas orang tua, banyak sekali pekerjaan di dalam. Jadi jelas ya. Termasuk meng-create kurikulum bagi anak inklusi. Jadi kurikulumnya tidak bisa sama dengan anak istimewa dengan anak biasa, tidak bisa sama. Nah, itulah yang step by step naik lagi nanti tangganya ke sini lagi kita bikin ini. Karena ini tahap awal baru ya. Cuma tahap awal kita harus berani. Banjarbaru ramah inklusi. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain follow. Kemudian nih Pak Kadisdik ada pertanyaan dari netizen nih, dari Firman Ranger. Apakah peran masyarakat juga diperlukan dalam sekolah inklusi ini, Pak? Kalau ada peran, seperti apa yang bisa dilakukan? Ya,
Ada komunitasnya. Nah, biasanya ada ya? komunitas ini berangkat dari orang tua Paguyuban yang gitu. paguyuban. Nah, ada paguyuban. Kalau untuk pemerhati inklusinya memang belum ya, yang anak biasa ya. Kalau yang anak istimewa ini, jadi saya suka lebih memilih kata-kata anak istimewa ini. Iya. Karena kalau saya pikir, wah saya dikasih anak istimewa belum tentu kuat ini kan. Iya. Kita sangat salut ya. Kita sering ketemu dengan beberapa orang tua yang anak-anaknya istimewa. Salut kita sama mereka. Mereka mendapatkan titipan yang luar biasa. Nah ini biasanya ada paguyubannya dan ini sudah digagas di Kota Banjarbaru FPTI ya. FKPI ya. FPTI Panjat Tebing. Iya Panjat Tebing lah ini. Jadi sudah ada paguyuban tersebut. Kita pun intens berkomunikasi ya. Bahkan pressing kemarin waktu di dinas ya, kita kan baru di dinas pendidikan, teman-teman dari paguyuban tadi sering ke kantor, Pak, ULD harus kita bikin, ULD harus kita bikin. Nah ini yang kami mohon doa juga, mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa, karena untuk kesiapan membentuk ULD ini ya goodwill-nya harus kuat juga. Iya. Ya orang tuh kada beunduran kan. Kemudian dia ada dari Hairil. Pak Kadis, apa dampak pendidikan inklusi bagi siswa, guru dan orang tua sejauh ini? Setelah berjalan nih, apa sudah terlihat dampaknya gitu? Yang kita ya macam-macam kasusnya. Kalau secara umum bahwa kita mau pingin buka dulu ke masyarakat ya, ke sekolah, ke guru, bahwa kita jangan alergi sama inklusi. Bahwa itu bagian dari masyarakat kita yang harus kita terima. Apa ya? Bahasa agamanya ridho ya. Kita ridho sama ketentuan Allah. Wah, ada yang seperti ini deh. Kita terima sama-sama. Kita bahu-membahu. Nah, ini yang ingin kami bangun. Dan jujur saja kita agak masif di 2 tahun terakhir ini ya untuk penanganan inklusi ini. Kita berani sisihkan sedikit APBD untuk bantu. Asesmennya gratis kalau di Banjarbaru. Mungkin ya satu-satunya di Indonesia ya. Yang kita untuk asesmen itu supaya jangan malu lah. Asesmen dari kita pakai biaya dinas. Dan ya karena kita kerjasama tadi ya sebagian juga teman-teman di UNAM melihat ini sebagai pengabdian. Nah, seperti itu. Pengabdian masyarakat. Dan kawan-kawan mahasiswa semester akhir juga ikut bantu. Nah, jadi seperti itu. Jadi seru gitu kan? Jadi seru ini anunya seru. Kalau ngelihat proses asesmen tuh kemarin kita juga lihat-lihat, wah ini rupanya rame juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau dampak besar yang kita inginkan bahwa inklusi itu bukan disease dan ini sebagai bagian dari masyarakat yang harus kita terima. Ada yang terpecahkan solusinya, ini bukan penyakit. Ada yang memang harus kita tangani terus gitu loh. Kita tangani terus sampai ke kurikulumnya. Kurikulumnya harus berbeda dengan anak biasa, anak-anak istimewa ini. Nah, seperti itu. Tadi dikatakan ada 600 anak ya saat ini yang terdata, tapi kayaknya lebih besar kayak gunung es tadi ya. Seperti gunung. Ini perlu ini ya, ada goodwill ya, ada kebijakan yang kuat dari wali kota ya. Nah sejauh ini gimana Pak Wali ini Pak? Pak Wali support terus ini. Pak Wali. Pak Wali ini malah dorong terus sampai mau jatuh gitu. Artinya ya kita prepare ke ULD ya. Kalau sudah ada unit yang khusus di dinas pendidikan itu menangani ini, kemudian di tenaga kerja lagi nanti ada unit tenaga kerja yang khusus menangani anak-anak orang-orang yang ini ya Banjarbaru mungkin lebih open minded ya terhadap inklusi tersebut. Nah, ini goodwill besar yang ingin kita ambil. Yang kondisi kota Banjarbaru ini yang akan kita kerjakan. Sebenarnya kalau di atas pengen kuat, kepengenan kuat, tapi kalau di atas nggak ada kebijakan yang kuat juga, lemah jadinya. Kita sudah Perwali sudah jalan, Perwali ada mungkin ya nanti pejabatnya ngisi, rekeningnya sudah kita siapkan untuk tahun depan. Ya mudah-mudahan waktu dekat ini karena ada beberapa proses ya, analisis kajian akademik dan lain-lainnya harus kami effortnya gede lah, harus sampai ke Pemprov kita ini kan kita publish ya supaya ada ya proses-proses seperti itulah yang akan kami kerjakan. Nah mudah-mudahan lah Banjarbaru pertama lah nanti distriknya punya ULD. Kayaknya kayaknya di Indonesia mungkin
sudah banyak ya seperti ini, atau mungkin di Kalsel mungkin baru kita ya ini ya? Ya, kalau di Kalimantan Selatan baru Banjarbaru nih yang sudah progresnya udah on progress banget nih hitungannya. Kalau di Indonesia cuman baru beberapa Pak, yang jelas Jogja ada, Jakarta. Jadi kalau di Kalimantan Selatan mungkin Banjarbaru yang sudah. Kita sangat didukung di Unlam tadi ya, di Unlam untuk pendidikan gurunya itu kan. Pendidikan luar biasanya tadi sangat didukung. Kalau dulu kan susah itu ya. Kami merasa sangat beruntung lah Unlam, apalagi di Banjarbaru kan kampusnya. Jadi merasa. Tapi ya kemarin kita ngobrol banyak ya sama Profesor siapa? Prof. Amka. Prof. Samka. Ya pada intinya Unlam tuh welcome. Siapa saja kabupaten kota mana lain yang ingin disupport lah untuk hal-hal seperti ini. Kebetulan kita hiperaktif ya, hiperaktif kadang-kadang sampai PKS dan seterusnya, ngobrol apa yang harus saya kerjakan Pak dan seterusnya, banyak diskusi di dalam. Dan yang saya rasakan goodwill wali kota juga sangat kuat ya, bahwa Banjarbaru harus ramah inklusi. Di luar sana ini udah biasa itu kan, nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang kami kerjakan ini hal-hal biasa, hal-hal biasa saja, bahwa memang seharusnya seperti ini, nah seperti itu. Targetnya sampai tahun berapa mungkin ini bisa selesai lah, ibaratnya udah sesuai dengan tujuannya gitu loh, targetnya bisa tercapai gitu. Nah kita kepingin 2024 udah jalan ULD ini, karena sudah kita siapkan semua sampai ke anggaran, udah kita siapkan. Nah, artinya nanti ada unit khusus yang menangani apa yang saya sampaikan tadi, gurunya, kurikulumnya, asesmennya, komunitas orang tuanya, alat pembelajarannya, kemudian sampai ke sarpras data-data seperti itu. Ya ini ya terus berproses. Ya, pemirsa, kita sudah mendengarkan panjang lebar dengan Bapak Deddy Sutoyo. Jadi kita sudah mengetahui seperti apa tujuan dari sekolah inklusi ini. Semua sekolah di Banjarbaru harus menerima anak-anak istimewa. Kata beliau kan anak-anak istimewa tadi, mereka bukan penyakit, bukan harus dijauhi kan gitu. Bahkan mereka ada yang punya kelebihan karena ada kelebihan masing-masing ya dari mereka. Nah, untuk di ujung acara ini mungkin ada pesan dari sebentar, saya ingin nambahkan nih, saya lupa ditambahkan ya. Saya mau apa? Ya. Jadi kalau di Banjarbaru kemarin ya teman-teman disabilitas ya, yang tunarungu ya, tunadaksa, ini kita di data ada 60 orang nggak salah. Ya. Mereka kita ajak ke Bandung ya. Tunarungu, tunadaksa. Di sana rupanya sudah ada pondok pesantren khusus untuk belajar baca Al-Quran. Jadi memang unik kadang-kadang Tuhan Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada bacaannya ya, pakai isyarat. Nah ini yang kemarin, tahun kemarin ya kita berangkatkan ya, tahun kemarin kerjasama dengan Kesra dan lain-lain. Nah kalau tunanetra kan di Banjarbaru sudah sampai punya rumah. Sudah ada. Disediakan rumah ya oleh pemerintah kota. Jadi mereka punya rumah sekarang. Yeah. Nah yang itu dari sisi agama pun diajarkan tanda kutip stylenya buat teman-teman tersebut, orang-orang istimewa tadi. Jadi sudah sampai ke sana kita sebenarnya penanganan di Banjarbaru. Ya memang kadang-kadang ya kami merasa bersyukur ya kita diundang ke sini ya, jadi bisa ngobrol apalagi yang bisa kami kerjakan. Akan dibangun juga atau gimana? Waduh, kalau itu yang pondok pesantren tadi. Iya. Kiainya Mas Wawan. Sama dengan itu. Siapa? Muhari. Kiai Muhari. Apa yang apaan? Pondok apa? Pondok pesantren yang di Bandung. Itu jadi mereka intens mengajarkan gimana sih Bismillah kalau isyarat. Oh gitu. Kemudian Allah Ta'ala bahasa isyarat. Tunarungu itu. Iya macam. Ya. Tunanetra pun ya kemarin ya. Al-Quran Braille. Sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan ya. Banyak yang bisa kita kerjakan. Kemarin 60 orang nih. 60 berangkat kan? Yang sudah ke tahun ini 3 bulan. 3 bulan di sana untuk belajar. Itu belum balik sih. Guru-gurunya belum ada rencana. Ini hal-hal yang berbeda ya karena ini basic pesantren, bukan formal, bukan pendidikan formal. Cuma kita pelan-pelan lah, kita sentuh semua. Kita sentuh semua kebutuhannya apa, by need-nya apa, seperti itu. Ya,
di penghujung acara pesan-pesan dari Pak Didi Sutaya kepada masyarakat supaya ini anak-anak inklusi ini anak-anak yang istimewa ya, mendapat perhatian khusus gitu kan. Karena mereka memang harus mendapatkan itu. Untuk guru aja harus 2 orang kan, mereka bisa. Biasanya kalau kursus tuh ada kan kalau yang setahu saya itu untuk kursus ada pendidikan khusus untuk anak yang untuk itu 2 orang gurunya menangani itu. Nah ini mungkin bisa di akhir acara ini ada pesan-pesan yang bisa disampaikan sama Pak Didi Sutaya kepada masyarakat juga kan, terkait dengan kebijakan yang sangat humanis nih ya terhadap masyarakat kita kan, karena mereka juga perlu itu kan, perlu sangat memerlukan itu perhatian dari pemerintah, dari masyarakat tadi kan. Ya yang jelas apa yang sehebat apapun yang kami rencanakan, sehebat apapun yang kami kerjakan, kalau ini tidak didukung oleh masyarakat ya, ini ya nggak nyambung nih kita kan. Makanya kami sangat mengharapkan ya utamanya doa kawan-kawan berataan, masyarakat, supaya apa yang kita rencanakan ke depan menjadikan bukan sekedar ramah inklusi ya, tapi kita lebih ke sikap ridho menerima segala bentuk ciptaan Allah Ta'ala seperti itu. Itu bagian dari masyarakat yang tidak bisa kita pungkiri. Mereka juga bisa ikut membangun, mereka juga bisa ikut berpartisipasi bersama-sama kita dalam segala hal. Dan mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah ini yang kami berupaya hard effort ini, ibaratnya seperti itu ya. Mohon doa supaya ini bisa kita kerjakan dan kami mohon support utamanya terhadap isu-isu bullying dan lain-lain. Kita agak bijaksana melihat itu semua dan ya kita dinas siap menampung segala aspirasi ya dengan saluran-saluran yang ada. Nanti kita upayakan segala penyelesaiannya. Ya demikian pemirsa Bitalk Bipos. Semoga acara kita ini bisa memberikan pencerahan, memberikan informasi yang lengkap terkait dengan program inklusi yang tengah dijalankan, tengah diperjuangkan sama kawan-kawan di Distrik Banjarbaru, juga kawan-kawan guru-guru GPK semuanya. Jadi alhamdulillah ada kebijakan seperti ini sehingga anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang istimewa tadi bisa mendapatkan perhatian lebih karena mereka juga ciptaan Allah yang juga harus mendapatkan prioritas, karena mereka bukan kekurangan tapi itu justru kelebihan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.